إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والطلبة rahimakumullah, ada sebuah hadis. Hadis ini perlu menjadi renungan bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mengisahkan bagaimana kondisi seorang kelak ketika di alam kubur, sehingga seseorang itu bisa mengintrospeksi dirinya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika, khalifah kaum muslimin yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila beliau melihat perkuburan di dekatnya, beliau menangis, mencucurkan air matanya sehingga membasahi jenggotnya. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Tudzakirul jannah wan nar wa la tabki." Wahai Utsman, engkau ketika mengingat surga maupun neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hada, dan engkau malah menangis disebabkan hal ini, yakni ketika melihat perkuburan. Maka Utsman bin Affan menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan dari perjalanan akhirah. Jika seseorang tersebut selamat dari siksanya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, maka siksaan-siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka kita penasaran, bagaimana seseorang itu akan menjalani kehidupan kuburnya. Karena seluruh manusia pasti akan melalui perjalanan tersebut. Karena seluruh manusia akan menjalani yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa, yang memiliki nyawa akan merasakan yang namanya maut, kematian. Maka kita penasaran bagaimana kondisi kita kelak ketika berada di kubur. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dua keadaan orang yang nanti akan menjalani kehidupan di alam kuburnya. Dan kita tidak tahu apakah kita masuk golongan yang pertama atau golongan yang kedua. Hadis ini hadis yang panjang sekali, yang diriwayatkan oleh Barra' bin Azib, yang dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Begitu pula disahihkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya.
Ketika itu para sahabat sedang mengantarkan jenazah. Maka salah seorang dari sahabat Nabi SAW dari golongan Ansor ketika itu sedang meninggal, dan inilah yang diantarkan oleh para sahabat. Maka ketika sampai di kuburan, liang lahatnya masih digali, belum selesai. Maka Rasulullah SAW pun duduk menanti, begitu pula para sahabat pula menunggu hingga selesai digali liang lahatnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengambil sepotong dahan di tangannya, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, mengingatkan kepada para sahabat, memberikan nasihat kepada para sahabat, Ista'idzu billah min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur. Dan beliau mengulangi nasihat tersebut sebanyak 2-3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya azab kubur itu ada, pasti ada wujudnya, dan kita bisa jadi akan merasakan azab tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kami sampaikan secara mana supaya singkat. Seandainya seorang yang beriman, inilah kondisi orang yang pertama atau golongan yang pertama yang nanti akan menjalani perjalanan alam kuburnya. Seorang yang beriman yang sudah tidak ingin dengan dunia dan telah mengharapkan akhirat, ini datanglah kematian padanya, sakaratul maut. Maka ketika itu turunlah dari langit malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari yang silau. Mereka membawa kain kafan dari surga dan wangian, kemudian duduk di sekeliling seorang mukmin tersebut yang sedang sakaratul maut. Kemudian setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan berkata kepada nyawa tersebut, wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhaannya. Maka nyawa tersebut mudah sekali untuk keluar dari tubuh seorang mukmin tersebut, seperti lancarnya air yang keluar dari air keran. Kemudian nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada malaikat yang berwajah cerah tadi. Kemudian diberi wangian dan dikafani pula, sehingga terciumlah bau harum seharum wangian yang paling harum di muka bumi ini. Inilah kondisi kelak bagi nyawa seorang yang beriman, seorang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan konsekuensi dari iman. Bukan hanya iman saja, bukan hanya keyakinan di dalam hatinya, namun iman adalah bagaimana dia mengimani di dalam hatinya, ya, membuktikan dengan lisannya dan membuktikan pula dengan anggota badannya. Inilah iman, cakupan iman. Tidak hanya dengan keimanan di dalam hati. Inilah makna iman yang salah. Iman adalah bagaimana kita merealisasikan dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah, bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan orang yang beriman, bukan hanya iman yang di dalam hati saja. Kemudian nyawa tersebut dikafani dan diangkat ke langit, dan setiap melewati sekelompok malaikat di langit, para malaikat bertanya, nyawa siapakah yang amat mulia ini? Maka dijawablah, ini adalah nyawa fulan bin fulan. Nyawanya orang ini, anaknya orang ini. Masya Allah, orang tuanya ikut nama baik dari orang yang beriman tersebut, ya, bagaimana mulia sekali. Kemudian sesampainya di langit dunia, ya, mereka meminta izin untuk memasuki langit berikutnya. Lalu seluruh malaikat yang ada di langit itu mengantarkan menuju langit berikutnya dan terus ke atas hingga mereka sampai ke langit ketujuh. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu isma abdi fil 'illiyyin." Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab 'illiyyin, yakni kitab, ya, daftar nama-nama orang yang beriman. Lalu kembalikanlah jasadnya ke bumi, karena dirinya lah aku menciptakan mereka, yakni para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, dan serta darinya lah mereka akan aku bangkitkan. Kemudian nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantaslah datang 2 orang malaikat yang memerintahkan untuk duduk.
Jadi malaikat yang nanti akan menanyakan fitnah kubur. Dua malaikat tersebut bertanya kepada nyawa orang yang mukmin tadi, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka mereka berdua menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Maka nyawa tersebut, orang yang beriman tersebut menjawab, dini Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya oleh malaikat pula, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Maka nyawa tersebut menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ditanya pula, dari mana engkau tahu? Maka orang mukmin tersebut menjawab, aku membaca Al-Qur'an lalu mengimaninya dan mempercayainya. Maka tiba-tiba terdengar suara dari langit menyeru jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, hambaku ini benar, maka hamparkanlah surga baginya dan berikanlah pakaian darinya dan bukakanlah pintu ke arahnya, ini pintu surga. Maka mengembuslah angin segar dari surga dan harumnya surga di dalam kuburnya, dan serta diluaskanlah kuburnya sepanjang mata memandang. Inilah yang dinamakan nikmat kubur. Tidak sampai situ saja nikmat kubur. Ketika orang mukmin bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kubur tersebut, ini merupakan nikmat bagi orang mukmin tersebut untuk mendapatkan nikmat-nikmat di dalam kuburnya. Dan perlu diketahui bahwasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur tadi, atau kita katakan fitnah kubur tadi, tidak dengan hafalan kita. Bisa jadi kita hafal di dunia ini bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bisa jadi kita nanti di alam kubur kita tidak bisa menjawab. Karena yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bantuan dari amal soleh kita. Bagaimana banyaknya amal soleh kita, bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bisa jadi kita hafal di dunia ini, namun kita bisa jadi tidak bisa menjawab ketika di alam kubur. Karena yang menjawab, yang membantu jawaban tersebut adalah amal soleh kita dan keimanan kita. Maka tidak sampai situ saja nikmat dari kubur. Maka suatu itu datanglah seorang pemuda asing mendatangi nyawa orang yang beriman tadi dengan memakai pakaian yang sangat indah dan berbau wangi sekali. Dan orang tersebut berkata, bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan olehmu wahai orang yang beriman. Kemudian orang yang beriman tadi bertanya, siapakah engkau? Wajahmu ini menandakan sebuah kebaikan untukku. Maka orang tadi menjawab, aku adalah amal solehmu. Maka si orang yang beriman tadi berkata, wahai Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku. Inilah kondisi yang pertama. Ini orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan dan merealisasikan keimanannya. Dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dia akan dilapangkan kuburnya, dibentangkan kuburnya, diberikan wewangian dan baunya, segarnya, aroma dari surga. Kemudian golongan yang kedua, ini orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang tidak mau merealisasikan dari keimanannya. Maka di saat itu dalam keadaan yang tidak mengharapkan akhirat, karena orang yang tidak beriman pasti takut akan yang namanya kematian. Karena mereka tahu bahwasanya ketika mereka mati, mereka tidak akan bisa merasakan dunia lagi. Maka turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain yang kasar sekali. Lalu mereka duduk di sekeliling orang yang kafir tadi, orang yang tidak beriman tadi. Maka saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya seraya berkata, wahai nyawa hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya saking takutnya untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa orang tersebut dengan paksa, sebagaimana seorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas yang basah.
Maka begitu pula nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa. Sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya tadi. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain yang kasar. Kemudian tiba-tiba terciumlah bau busuk, sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi ini. Kemudian nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka ditanya, nyawa siapakah ini yang amat hina ini? Maka dijawab, ini adalah nyawa fulan bin fulan. Maka sesampainya langit di dunia, mereka meminta izin untuk memasuki langit yang berikutnya, namun mereka tidak diizinkan. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40, la taftah lahum abwabas sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Mereka tidak akan dibukakan bagi orang-orang kafir tersebut pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekali. Kita bayangkan lubang jarum itu kecil sekali dan unta itu sebesar itu, maka tidak mungkin. Inilah permisalan yang tidak akan terjadi. Oleh karena itu, orang yang kafir, orang yang tidak memiliki keimanan, orang yang tidak mau merealisasikan keimanannya, maka akan susah untuk diterima di langit, bahkan untuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah nama hamba ini di dalam kitab Sijjin di bawah bumi. Kemudian nyawa itu dicampakkan, dilemparkan dengan hina-dina. Dan Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bagaimana pencampakan Allah Subhanahu wa taala terhadap nyawa orang yang tidak beriman tadi. Wa man yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi fi makanin sahih. Barang siapa yang membuat persekutuan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin di tempat yang jauh. Maka kemudian nyawa ini dikembalikan ke jasadnya, hingga datanglah dua malaikat yang nanti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kubur, man rabbuka, ma dinuka, dan seterusnya hingga akhir. Dan apa jawaban orang yang tidak beriman? Aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Padahal mungkin bisa jadi dia sudah menghafal jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut di dunia. Namun ketika di alam kubur, orang yang tidak beriman tadi, orang yang tidak mau merasakan keimanan tadi, dia tidak bisa menjawab. Maka inilah yang namanya fitnah kubur. Kemudian ketika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur tadi, maka hamba tersebut dihamparkan baginya neraka, dan dibukakanlah pintu neraka ke arahnya, sehingga tertiup hawa panas dan bau busuk neraka ke dalam kuburnya, dan kuburnya pun dipres, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tulang belulangnya, rusuknya saling berhimpitan dan pecah, bahkan saling menancap satu dengan yang lainnya. Inilah yang dinamakan adzabul qabr, azab seorang yang tidak beriman di dalam kuburnya. Maka tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian yang kotor dan berbau sangat busuk, dan berkata kepada nyawa orang yang tidak beriman tadi, aku datang untuk membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Allah bagimu. Maka orang kafir tersebut bertanya, siapakah engkau? Maka wajahmu ini menandakan kesialan bagiku. Maka orang tersebut menjawab, aku adalah dosa-dosamu. Kemudian nyawa yang kafir tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat, karena dia takut bagaimana kondisinya, bagaimana siksa-siksanya berikutnya yang akan dia alami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kami sampaikan secara makna agar singkat. Ma'asyiral thalabah wal muslimin rahimakumullah. Dari hadis yang panjang ini, inilah model kehidupan kita kelak ketika di alam kubur. Akankah kita masuk golongan yang beriman atau golongan yang tidak beriman? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa talabah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa talabah rahimakumullah, dari hadis yang panjang tadi kita bisa mengambil faedah, bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita semuanya ada kemungkinan ya, termasuk dari dua golongan yang akan menjalani kehidupan di alam kubur. Tidak terkecuali siapapun kita, jabatan apapun kita, semuanya akan menjalani yang namanya kehidupan di alam kubur, yang mana hanya dua kemungkinan, apakah kita termasuk ya nyawa orang-orang yang beriman atau nyawa-nyawa orang yang tidak beriman. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimasukkan ke golongan nyawa-nyawa orang yang beriman, nyawa-nyawa orang yang bagaimana dia senantiasa ketika di dunia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan menjalankan ketaatan-ketaatan selama kita di dunia. Dan tentunya suatu amalan dan ketaatan itu tidak dianggap saleh, tidak dianggap sah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum dia memenuhi dua syarat, yakni ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan untuk mengharapkan perkara-perkara dunia atau perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang dinamakan kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah. Bagaimana kita mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya perasaan, bukan hanya anggapan bahwasanya amalan ini baik atau amalan itu baik. Kita beramal di atas atau di bawah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengingkari atau menyelisihi dari tuntunan-tuntunan tersebut. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan barang siapa yang ahdatsa, yang membuat-buat di dalam ajaran kami ini ajaran Islam yang belum pernah kami ajarkan sebelumnya, maka amalan tersebut ya raddun, tertolak. Oleh karena itu dua syarat ini sangat penting untuk kita ingat, untuk kita laksanakan ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita memanfaatkan kehidupan kita dunia ini yang sementara untuk benar-benar beramal soleh, untuk benar-benar bagaimana kita merealisasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur serta dihindarkan dari siksanya. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.